Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. 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 Maka dalam hal ini kami menyangkut dengan tanggal 26 bulan 3 1873. Ini satu sejarah besar yang terjadi di masa Indatu kami, bahwa Belanda telah melakukan perintah perang atau dengan kata lain maklumat perang terhadap negara Kesultanan Aceh Darussalam di pada masa itu. Dan kemudian hari ini tanggal 26 bulan 3 2023 genap 150 tahun maklumat perang Belanda belum dicabut oleh Belanda terhadap Aceh. Maka oleh sebab itu kami mewakili semua bangsa Aceh dan seluruh dunia menyatakan sikap bahwa Belanda mesti wajib mencabut maklumat perang yang pernah terjadi dengan Kesultanan Aceh di masa dulu. Ini yang perlu kami sampaikan. Maka di sini akan saya nyatakan sikap yang tertulis. Semoga semua bangsa di dunia ini tahu bahwa bangsa Aceh ini bangkit melakukan revolusi untuk mengajak seluruh bangsa Aceh kembali kepada jati diri sebagai bangsa Aceh yang merdeka, yang mendolat atas tanah airnya sendiri. Merdeka! 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 Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku bangsa Aceh seluruh dunia, dimanapun kalian berada di atas bumi Allah, dalam semua kalian percaya kepada doa kita selalu kita semua masuk dalam sebutan Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengingat sangat penting dalam hidup dan kehidupan bangsa Aceh mengerti hidup dengan ajaran Islam dan paham siap mati dengan ajaran Islam. Tujuan hidup kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Akhir dari kehidupan bisa kita masuk dalam surga Jannatul Naim. Amin ya rabbal alamin. Semenjak berdiri kerajaan Islam, ini saya baca sejarah sedikit. Semenjak berdiri kerajaan Islam di bumi Aulia Aceh di masa Raja Malikus Saleh 1205 Masehi, kemudian bisa dipersatukan semua kerajaan Islam oleh Raja Ali Mughayat Fir Alam 1537 Masehi sampai kejayaan di bawah pemimpinan Raja Adil Sultan Iskandar Muda 1602 1636 Masehi. Satu tanda kesultanan berdiri kerajaan Islam di bumi. Satu tanda kesultanan negara Islam Aceh Darussalam yang terkenal dan jaya atas kancah seluruh dunia. Sampai kebangkitan Islam dunia, Aceh menjadi pelopor kebangkitan Islam dunia pada abad ke-15 Masehi yang bekerja sama dengan negara Islam Khalifah Kesultanan Utsmaniyah Turki, Iran, Pakistan dan Timur Tengah. Maka dengan adanya Verklaring of Declaration of War dinyatakan perang oleh United Kingdom Netherlands Belanda terhadap United Kingdom of the Aceh Darussalam pada tanggal 26 Maret 1873 sampai dengan hari ini belum dicabut maklumat perang oleh United Kingdom of the Netherlands terhadap United Kingdom of the Aceh Darussalam. Satu kewajiban ke seluruh bangsa Aceh seluruh dunia untuk mengingat bangsa-bangsa dunia, khususnya bangsa Belanda, karena ini sebuah kejahatan kemanusiaan berat dan kejahatan kolonial, kejahatan perang yang wajib diselesaikan oleh dunia internasional via kolonialisasi sistem di PBB, United Nations atas tuntutan bangsa Aceh. Saudara-saudara sekalian, bangsa Aceh di seluruh belahan dunia, sebagaimana kita ketahui tentang sejarah Aceh di atas dari zaman berganti zaman, seperti yang sudah saya sampaikan ini dan sudah sama-sama kita ketahui, sudah sama-sama kita pelajari semenjak dalam fase sejarah maklumat perang Belanda terhadap negara Kesultanan Aceh pada tanggal 26 bulan 3 1873 sampai dengan Perang Dunia Kedua. Selanjutnya sampai masa penjajahan baru dari tahun 1949 sampai dengan 1976 dapat dibaca dalam buku sejarah yang disebut beberapa buku yang disebut oleh Allah dan Ham Muhammad Hasan bin Bakr Hasan Kiro. Hal khusus sejarah yang sangat menyakitkan bagi seluruh bangsa Aceh yaitu
di saat Soekarno kejamnya si mulut manis, air susu dibalas dengan air racun, malapetaka yang sulit bangsa Aceh merupakan sampai kiamat dunia ini. Sepenggal kisah dari Aceh antara dua pemimpin negara tempoh dulu, Soekarno dan Tengku Daud Beri. Tengku Daud Beri adalah sosok yang disegani rakyat Aceh. Tengku Daud bukanlah dari kalangan bangsawan Aceh yang bergerak Tengku, tapi beliau gelar Tengku di depan namanya menandakan dia termasuk salah seorang yang diperhitungkan sebagai ulama di masyarakat sekitarnya. Aceh Darussalam telah berdaulat sebagai sebuah kerajaan merdeka jauh sebelum NKRI berdiri. Aceh bakal menjadi bahagian dari kekelipahan Turki Utsmaniyah. Hal ini sungguh disadari Soekarno sehingga dia mengajak dan membujuk Muslim Aceh untuk mau bergabung dengan rakyat Indonesia guna melawan penjajahan Belanda. Saat berkunjung ke Aceh tahun 1948, Bung Karno dengan sengaja menemui tokoh Aceh, yaitu Daud Beri. Bung Karno selaku Presiden RI menyapa Daud Beri dengan sebutan Kakanda atau kakak. Dan terjadilah dialog yang sampai ini tersimpan dengan baik dalam catatan sejarah. Dalam suatu wawancara dilakukan Empur El Ibrahimi dengan Daud Beri, Daud Beri menyatakan bahawa melihat dirinya tidak sampai hati lagi bersikeras meminta jaminan bidang jatah atas janji-janji Presiden. Soekarno mengucapkan janji tersebut pada tahun 1948. Setahun kemudian Aceh bersedia dijadikan satu provinsi sebagai bahagian dari NKRI. Namun pada tahun 1951 belum selesai diucap provinsi Aceh dibuatkan pemerintah pusat dan disatukan dengan provinsi Sumatera Utara. Jelas ini menimbulkan sakit hati bangsa Aceh. Aceh yang terporak-poranda setelah perang lama melawan Belanda dan kemudian Jepang lalu menguras dan bahkan seluruh kekayaannya bukannya dibangun demi mempertahankan keberadaan Republik Indonesia tanpa pamrih oleh pemerintah pusat, bukannya dibangun dan didata kembali malah dibiarkan terbengkalai. Bukan itu saja, hak untuk mengurus diri sendiri akhirnya dicabut. Rumah-rumah rakyat, dayah-dayah, menasah-menasah dan masjid-masjid dan sebagainya hancur karena peperangan melawan penjajah dibiarkan porak-poranda. Bung Karno telah menjilat ludahnya sendiri dan mengkhianati janji yang telah diucapkan atas nama Allah. Kenyataan inilah oleh rakyat Aceh dianggap sebagai kesalahan yang tidak pernah termaafkan. Jasanya sangatlah besar bagi Indonesia. Tanpa jasa seorang Daud Beri, maka Indonesia tidak akan merdeka dan tetap menjadi Hindia Belanda Timur sampai saat ini. Ini harus dipahami oleh saudara-saudara sekalian. Inilah persoalan Aceh. Mengapa terus ingin menuntut jadi Aceh merdeka sendiri. Selanjutnya, perjuangan panjang dipelopori oleh Tengku Hasan di Tiro dari keturunan Tengku Si di Tiro yang merupakan sebagai pejuang Sinambung Hidayat sampai dengan sekarang ini. Pasca terjadi sebuah pengkhianatan, terjadi pengkhianatan yang sangat menyakitkan sejak ada Aceh, yaitu terjadi pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki, negara Finlandia. 18 tahun lalu dikhianati oleh orang-orang terdekat dengan bintang diplomator sekaligus Allah Yarham kekuasaan Tiro. Ini pengkhianatan terburuk semenjak ada Aceh yang dilakukan oleh gerombolan bandit-bandit yang lebih buruk dari pengkhianatan Panglima Tibang di masa Belanda dan pengkhianatan oleh Panglima Mujahidin Hasan Saleh di masa DI. Artinya yang perlu kami sampaikan inilah bandit-bandit yang terjadi di dalam MUCT ini lebih bahaya daripada yang sebelumnya, baik masa Belanda, masa DI, masa yang terjadi sekarang. Maka oleh sebab itu, semenjak Agam di bawah pimpinan Malik Mahmud JS dan di bawah Panglima Agam Zakir Manaf menyerah, ini harus disampaikan kepada bangsa Aceh bahwa mereka itu menyerah, bukan damai yang wajar. Pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia, 18 tahun yang lalu. Jadi jangan sampai mereka di bawah mengatakan merdeka, masih mereka, inilah yang kami ingin
sampaikan di depan saudara-saudara sekalian di seluruh dunia. Selanjutnya, semenjak itu seluruh bangsa Aceh diwakili oleh GAM Independen. Ini diwakili oleh GAM Independen semua. Seluruh bangsa Aceh ini diwakili oleh GAM Independen. Walaupun hadir dengan beberapa orang saja, tapi ini kami menyatakan ini diwakili Duta Sentral Revolusi Rakyat Aceh atau DSRA. Secara kekuatan rakyat non kekerasan yang berada di Aceh semenjak tanggal 16 bulan 8 2005 menyatakan dengan tegas perjuangan Sinambung Indah itu terus berlanjut oleh seluruh bangsa Aceh. Merdeka! 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 Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Selanjutnya pada hari ini tanggal 27. Ini hari ini tanggal 27 Maret 2023 melakukan aksi non kekerasan sebagai bukti perjuangan terus berlanjut sampai tercapai hak kedaulatan atas tanah pusaka Aceh. Artinya tidak melakukan dengan bentuk-bentuk kekerasan seperti perang bersenjata, tidak kita lakukan, tapi dengan kekuatan non kekerasan kita lakukan, tetap menuntut hak kita sebagai bangsa Aceh untuk menyatakan sikap merdekanya di atas tanah air sendiri. Kami menyatakan bahwa pada tanggal 26 bulan 3 1873 sampai dengan tanggal 26 bulan 3 2023 genap 150 tahun maklumat perang Belanda terhadap negara Kesatuan Aceh belum dicabut, dan 74 tahun bangsa Aceh menjadi bahagian daripada Indonesia. Tetap untuk saudara ketahui, ini Aceh jadi bahagian daripada Indonesia sudah 74 tahun. 74 tahun bangsa Aceh menjadi bahagian Indonesia. Ilegal menurut hukum resolusi PBB. Ini ilegal. Menurut hukum resolusi PBB ini ilegal karena bangsa Aceh ini tidak pernah kalah perang dengan Belanda. Kemudian bangsa Aceh ini masih menjadi negara yang merdeka atas tanah air sendiri. Tapi ini jadi masalah. Berdasarkan catatan dalam buku sejarah Aceh yang ditulis oleh para tokoh-tokoh dunia, khususnya yang ditulis oleh para tokoh-tokoh Aceh itu sendiri, bahwa Aceh tetap utuh sebagai satu negara yang merdeka dan berdaulat. Ingat bahwa Aceh tetap utuh sebagai satu negara yang merdeka dan berdaulat. Ini masa yang lalu, harus paham. Kami atas nama bangsa Aceh yang ikut serta merasa tanggung jawab. Ini kami semua mewakili. Kami atas nama bangsa Aceh yang ikut serta merasakan tanggung jawab darah untuk melakukan perjuangan Sinambung Indahku kami. Dan kami mempunyai hak yang sama atas pusaka kami Aceh dan hak hidup merdeka atas tanah amanah indahku kami. Menyampaikan sikap sebagai berikut. Ini ada 3 poin yang ini yang semua yang ingin kita sampaikan dalam 3 poin inilah yang harus saudara-saudara catat semua. 1. Mendesak Belanda untuk segera menyelesaikan persoalan dengan negara Aceh dan untuk mencabut maklumat perang Belanda terhadap negara Kesultanan Aceh serta mengembalikan kedaulatan negara Aceh merdeka ke tangan bangsa Aceh. Ke tangan bangsa Aceh, enggak boleh di tangan mafia-mafia atau bandit-bandit atau partai-partai politik, tapi kembalikan persoalan Aceh kepada bangsa Aceh itu sendiri. 2. Mendesak Indonesia. Ini sudah menyangkut dengan Indonesia karena Aceh ini bahagian daripada Indonesia saat ini. Mendesak Indonesia dan para bandit-bandit GAM untuk segera menyelesaikan persoalan Aceh dengan bangsa Aceh itu sendiri. Mengapa saya bilang bandit? Karena ini tidak mewakili daripada kepentingan bangsa Aceh, tidak mewakili daripada perjuangan Aceh, tidak mewakili dari kita para saudara. Karena mereka mendusta, membohongi rakyat Aceh, maka sepantasnya mereka kita bilang bandit-bandit. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Merdeka. Merdeka.